Dah, mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat? Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Yuk, Cila. Yuk, Cila. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau absen dulu. Sebelum Ibu absen, seperti biasa, ketika Ibu sebutkan nama kalian, kalian sebutkan perasaan kalian hari ini ya. Ahmad Miftahur Rozak, senang. Oke. Agus Ramdhani, senang. Oke. Ajeng, senang banget, alhamdulillah. Alin, bahagia. Oke. Nah, mohon perhatian dulu semuanya. Kita perhatikan ke depan dulu ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini, kita mau belajar tentang AI generatif, deepfake, sama etika AI. Tahu nggak AI itu apa? Kepanjangannya apa? Artificial Intelligence. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah AI generatif, deepfake, sama etika AI. Selama ini Ibu yakin kalian sangat sering menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Contoh apa yang suka kalian cari menggunakan AI? MTK, pakai apa? PR ya, pakai apa? ChatGPT. Oke, nah sebelum kalian apa ya? Kalian selama ini kan cuma pakai aja ya. Tapi nggak tahu itu apa sih sebenarnya dia tuh kok bisa gitu mencari seperti itu. Kita kupas dulu ya tentang AI. Nih, yang akan kita pelajari hari ini adalah AI generatif. AI generatif itu maksudnya adalah tools-tool yang digunakan yang berbasis AI. Kemudian konten deepfake. Deepfake itu adalah konten buatan AI di mana kontennya itu kalau misalkan kita kan biasanya kalau di media sosial itu ada yang namanya berita hoax ya. Nah, kalau di AI itu biasanya ada yang membuat foto-foto berbasis AI seolah-olah dia menyerupai foto asli. Pernah lihat? Sering ya. Terkadang kita sulit untuk membedakan mana sih yang buatan AI, mana yang asli. Betul tidak? Yang pertama, Ibu mau jelasin dulu apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Jadi AI itu adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus dalam pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, AI ini memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Kita tuh punya kecerdasan ya. Masing-masing orang punya kecerdasannya yang dimana levelnya itu berbeda-beda tergantung bagaimana usaha kalian dalam menekuni belajar ya. Nah, kalau misalkan kalian belajar matematika terus dilatih terus-terusan secara terus-menerus, kira-kira kecerdasan kalian bakal nambah atau tidak? Nambah nggak? Nambah. Nah, sama seperti AI, sebenarnya dia itu sebuah otaknya gitu ya. Jadi di mana kalau misalkan kita sering menggunakan dia, sering pakai dia tuh banyak historinya. Kemudian banyak yang sudah dia cari, banyak yang sudah dia kerjakan, sehingga si AI-nya itu lama-kelamaan akan menjadi pintar. Gitu ya. Jadi sistemnya itu menyerupai kecerdasan manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh konten digital dengan AI. Pernah tidak kalian bikin poster dengan ChatGPT? Pernah? Kita coba ya. Berarti udah biasa ya. Coba kita coba apakah prompt kalian. Karena kualitas foto itu bergantung sama prompt yang kalian masukkan. Tahu tidak prompt itu apa? Nggak tahu. Prompt itu adalah sebuah perintah. Ketikan perintah yang kalian masukkan di dalam ChatGPT.
Itu adalah sebuah prompt. Jadi kalau misalkan kalian, kalau yang kemarin-kemarin kan yang lagi booming miniatur, foto miniatur pakai AI. Ya, nah itu ada promptnya. Nah, promptnya itu adalah segelintir teks perintah yang dimasukkan atau dikopikan ke dalam ChatGPT atau ke dalam AI generatif. Bisa ChatGPT, bisa Gemini. Terserah kalian maunya yang mana. Kalau AI kalian jarang dipakai, itu nanti dia kemampuannya juga biasa aja. Tapi kalau misalkan si ChatGPT kalian sering dipakai atau Gemini kalian sering dipakai, dia akan lebih pintar. Karena dia menyimpan histori-histori yang sudah kalian minta. Suruh ngerjain apa, ngerjain matematika, ngerjain bahasa Indonesia, ngerjain IPS, bener gak? Ibu mau tahu dong kalau misalkan kalian kemarin bikin poster, promptnya kayak gimana? Gimana? Aku sih kayak salin dulu, abis itu kirim ke ChatGPT, terus nanti ChatGPT-nya bakal nawarin kayak mau aku bikinin enggak gitu editingnya gitu. Ya udah boleh gitu. Nanti ChatGPT-nya langsung kirim tuh foto kayak gitu gitulah. Oke. Terus kamu pernah nyari apa di ChatGPT? Nyari banyak sebenarnya. Salah satunya Apa ya? apa? Bikin poster? Iya, terus kadang minta suruh jawabin kayak jawaban gitu soal. Kalau soal perintahnya dikasih perintah kayak gimana? Kayak tolong jawabin soal ini ya, gitu. ChatGPT, gitu. Iya tuh langsung keluar dikasih jawabannya. Terus bisa juga ChatGPT-nya nawar kayak mau jawabannya lebih singkat atau tidak gitu ChatGPT-nya. Terus aku memilih buat singkat, ya udah tuh dikasih lebih singkatnya lagi jawabannya, terus aku salin ke buku gitu. Oke, kalau yang desain berbasis gambar outputnya poster pernah nggak promptnya kayak gimana? Kayak sama kayak Brave tadi. Sama kayak Brave. Iya. Oke. Nyalin dari yang apa? Dari Google atau bikin sendiri? Aku langsung ke ChatGPT-nya gitu. Langsung nanyanya kayak gimana? Buatkan? Iya, buatkan kayak poster bertema gini. Terus warnanya harus bagus dan bentuknya kayak gimana gitu. Terus udah langsung dibikinin sama dia. Ya. Sip. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semuanya. Nah, ini harus kalian ketahui terlebih dahulu, ada etika yang harus kalian pahami dalam penggunaan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, di sini KA generatif ini memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, betul ya? Baik itu bidang seni, jurnalisme, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, penggunaannya juga harus diiringi dengan kesadaran etika agar kalian tidak menimbulkan dampak negatif baik untuk diri kalian sendiri ataupun untuk masyarakat. Kemudian, salah satu aspek utama dalam etika menggunakan KA generatif atau AI ini adalah harus bisa memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan. Transparan ya, adil, serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah lagu itu kan ada haknya ya, ada hak ciptanya. Atau bikin satu buah misalkan kalau kayak kita nih baju batik. Nah, baju batik ini biasanya dia punya haki juga. Jadi kalau misalkan kalian bikinnya di AI itu kalian tidak bisa mengklaim bahwa lagu itu atau bahwa batik itu adalah buatan kalian. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan segala sesuatu yang dibikin menggunakan AI, hasil outputnya itu pakai si AI, kalian tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah hasil murni buatan kalian. Gitu ya. Misalkan nih, kita lagi ada di kelas. Nah, ada teman kalian bikin foto kalian seolah-olah kalian berada di sebuah kafe. Bisa nggak kayak gitu? Pakai AI? Bisa. Sangat bisa. Nah, hal itu kemudian sama teman kalian itu diupload di status. Nah, udah gitu, kira-kira apa yang akan terjadi? Padahal teman kaliannya itu ada di kelas. Apa yang akan terjadi? Apa? Hah? Kena panggil, bisa kena panggil karena bolos, bisa juga digunjingin sama teman-teman.
ih tadi si itu lagi ada di kafe loh, lagi nongkrong misalkan, lagi ngopi di mana misalkan. Padahal dianya lagi ada di kelas gitu, lagi belajar. Kalau misalkan ada teman, padahal teman kalian tuh lagi nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba tentang AI, kemudian nyoba-nyoba bikin foto, ngedit foto dan lain sebagainya pakai AI. Ternyata berhasil dianya. Berhasil bikin foto teman kalian sedang berada di dalam sebuah kafe menggunakan seragam sekolah. Nah, itu kan agak bahaya ya. Jadi bisa menimbulkan dampak negatif bagi objek yang kalian edit itu. Ya. Jadi itu harus hati-hati. Nah, contoh ya. Nih, ini ada 2 gambar. Ibu punya 2 gambar. Mana yang kira-kira gambar buatan AI? Ini. Ini kanan. Oh iya. Kiri, oke. Coba bentar ya. Bentar. Anotasi. Nih. Kita identifikasi sama-sama ya. Oke. Gimana kalian tahu kalau misalkan ini tuh gambar buatan AI? Apa? Giginya? Iya betul. Ini giginya ada yang aneh. Lihat. Ada apa nggak tahu di dalamnya ya? Kayak editannya nggak sempurna. Apanya lagi? Jari. Lihat jarinya ada yang masuk ke dalam pizza 1. Apa? Pizzanya kenapa? Pizzanya kebanyakan udah diambil 2 tapi tidak berkurang. Betul, Brev. Ini. Iya, betul. Ini editannya nggak sempurna tuh. Ya. Ada lagi? Mana? Ini. Oh iya, ini pencahayaannya agak kurang bagus ya. Seolah-olah kayak ada telinga yang keluar. Terus apa lagi? Ini. Ini alisnya kepanjangan. Iya, padahal dia anak kecil ya. Kok alisnya panjang banget sampai ke sini gitu loh. Lagi? Apa lagi? Apa lagi? Di dekat? Ini. Iya, ini sebenarnya nggak jelas tuh. Dia nggak tahu baju kebuka atau gimana, tapi nggak jelas pokoknya ini dalamnya. Apa? Iya, jari putih yang baju putih pegang pizzanya tidak normal. Kayak gini. Terus ini pizzanya tiba-tiba ada di sini nih, padahal dia ada di sini semua. Ya. Terus apa lagi? Apa? Jari yang ini. Iya, ini jari mamahnya kok bisa kecil gini ya? Iya benar, ini jarinya kecil tuh. Masa jarinya kayak gini? Kan kayak nggak normal ya? Apa lagi? Apa lagi? Hidungnya agak aneh ini. Ini ya. Bisa. Karena efek editan bisa jadi dia pencahayaannya tidak sempurna. Jadi kelihatannya agak aneh. Apalagi? Kepalanya kenapa? Ini rata banget. Oh iya. Iya, kepalanya rata banget. Biasanya kan kalau misalkan rambut ada sedikit gininya ya. Oke, ada lagi? Sudah? Apa lagi? Tangan yang baju putih. Iya ya. Tangannya terlalu ramping, antara tangan yang ini sama tangan yang ini agak beda. Iya. Ada lagi nggak? Ini. Yang ini. Bisa. Karena efek editan jadinya ada yang dihapus kan. Kalau editan biasanya kalau misalkan yang mulus, yang hapusnya mulus, dia bisa agak sempurna. Kalau misalkan yang tidak mulus, biasanya kelihatan banget gitu. Ya, ada lagi nggak? Udah ya, oke. Kalau yang ini deepfake bukan?
Bukan, oke betul. Ternyata kalian sudah bisa membedakan mana foto buatan AI dan mana foto yang asli. Kasih aplaus dulu buat kalian. Nih, ada satu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi kalau misalkan kalian nggak tahu banget itu tuh buatan AI atau tidak. Namanya itu adalah Hive Moderation. Oke, ini ya, yang Hive Moderation. Cara menggunakannya kayak gini. Ibu contohin dulu ya. Klik dulu Hive Moderation-nya. Ini. Caranya kayak gini ya. Ini nama aplikasinya untuk mengidentifikasi apakah foto yang kalian temui atau yang dikirim sama teman kalian itu buatan AI atau bukan. Nah, ini ya. Kita pakai foto yang tadi aja ya. Yang ini nih. Coba kita lihat apakah dia benar-benar buatan AI atau bukan. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah ada hasilnya seperti ini. Ini yang foto yang tadi ya. Foto yang tadi dimasukkan, yang tadi asli, menurut kalian asli. Ketika dimasukkan ke dalam Hive Moderation, hasilnya seperti ini. Resultnya dia 0%. Kemudian di sininya juga 000. Artinya dia adalah foto asli. Nah, kemudian kalau misalkan yang ini, nah, satu lagi. Nah, kalau misalkan yang ini, ketika dimasukkan, hasilnya itu adalah 99,6%. Kemudian ini ada skor-skornya, apa saja yang dilakukan ketika pengeditan dalam sebuah AI. Di sini ada nih, panjang banget sampai ke bawah. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, dia akan mengidentifikasi generate or deepfake content. Jadi ini itu adalah foto deepfake atau foto buatan AI. Kayak gitu ya. Sekarang kita bikin poster menggunakan ChatGPT. Silakan balik badannya ke komputer masing-masing. Buka aplikasi ChatGPT. Langsung aja ketik, nah itu ChatGPT. ChatGPT. Bisa. Promnya boleh sama seperti ini atau boleh ditambahkan dengan konten-konten yang ingin kalian tambahkan di dalam poster kalian. Boleh sama dengan yang di depan. Ya, temanya bebas. Contoh promnya seperti itu di depan. Kamu punya email? Punya. Ya, masukin emailnya. Punya email? Punya. Masuk. Daftar dulu. Daftar dulu. Pakai email. Ya. Masuk kalau enggak daftar. Udah pernah daftar belum? Daftar gratis. Pakai email kalian. Login dulu, sign up dulu. Oh, punya email kan? Dari mana? Dari sini. Daftar dulu. Punya email? Habis itu next, continue. Habis itu di continue ya, passwordnya. Emailnya tulis. Udah, bisa. Udah verifikasi. Oh iya. Buka emailnya. Mana? Ini sayang. Bentar. Nih. Emailnya dibuka di sini. Mana tadi? Ini yang pas kamu ya. Oke. Promnya mana? Kita kuis dulu ya. Kuis dulu dari yang udah Ibu jelasin tadi, apakah paham, kalian sudah paham atau belum? Kuisnya sama kayak kemarin, perhatikan dulu. Kuisnya yang ini ya. Yang kuis 2, KA generatif part 1. Nanti muncul seperti ini.
Kemudian klik di sini untuk mengidentifikasi diri Anda. Tuliskan nama kalian, misalkan Fatir. Kemudian klik login. Habis itu langsung ini tunggu sampai iklannya selesai ya. Nah, di close aja kalau ada iklan. Habis itu langsung klik mulai. Nih, nanti dijawab soal-soalnya bisa dikerjakan sekarang. Ini cuman ya tidak aja. Kalau misalkan ya, nanti dia dapat poin. Kalau tidak, kayak gini. Silakan dikerjain. Yang ini S.ID garis miring SM strip informatika. Ah iya itu. Iya benar. Ntar ibu ini dulu. Sambil nungguin kita buka ini dulu. Buka SID ini. S.ID. S kecil. S.ID yang kuis 2. Sini. Ya. Ya, strip informatika. S.ID. Yang S. Mulai. Bukan. SM, nah ini. Bisa. Enggak ada. Itu sambung. Nah, kayak ini coba. Pakai apa namanya? Chrome. Mana Chrome? Pakai Chrome. Mulai. Login terus mulai. Coba lihat nak hasilnya nak atas. Siwa. Berapa hasilnya nak? Oke, mana? Siwa. Oke. Udah belum? Udah boleh. Saci coba lihat Saci. Berapa? 100. Oke. 100. Oke. Salah. Ada tiket 90. Fatir berapa Fatir? 100. Bisa kan? Bisa. Dah, perhatikan dulu semuanya. Perhatikan dulu, refleksi dulu ya sebentar. Oke, perhatikan ke depan semuanya, dihadapkan ke depan aja. Dihadapkan ke depan. Sudah? Oke, perhatikan ke depan. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya karena sudah mau di-tag oleh Ibu untuk pembelajaran kali ini. Ibu mau tahu bagaimana respon kalian setelah kalian belajar KA generatif ini. Apakah ada manfaatnya buat kalian atau bagaimana? Satu-satu. Jadi tahu kalau ada aplikasi yang bisa ngebedain antara AI sama yang bukan AI. Selain itu, Terus yang baru kamu tahu apa? yang baru tahu kalau misalkan AI itu nggak selalu harus kayak dia tuh harus mengikuti apa yang diperintahkan. Iya. Terus menyenangkan tidak? Menyenangkan. Approve. Kamu gimana? Sama. Setelah belajar AI generatif, jadi lebih tahu. Senang nggak? Senang banget. Senang banget. Nanti dipraktekin bisa di rumah. Jadi nanti mulai sekarang, kalau misalkan kalian login chat GPT-nya itu register terlebih dahulu ya. Pakai email yang ada di HP kalian masing-masing. Agar kalian bisa membuat konten dalam bentuk gambar. Ya. Gimana? So, happy. Terus bisa lebih tahu Banyak hal tentang AI. Menyenangkan tidak? Ngerti nggak Ibu ngejelasinnya? Ngerti? Ya. Oke. Ada yang nggak paham? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada. Paham semua. Gimana?
Seru. Ratingnya berapa dari 1 sampai 10? 9. Gimana nak? Kamu tahu apa? Seru jadi tahu AI itu bukan orang ternyata. Bukan orang. Seneng nggak belajar AI? Seneng. Adwin, gimana kamu belajar AI? Menjadi lebih tahu Menjadi lebih tahu tentang materi-materi tentang materi-materi AI. dan seru juga pelajaran AI hari ini. Seru pelajaran AI hari ini. Gimana Sachi? Kalau enggak rating aja 1 sampai 10. 10. Oke. Rating 10. Sila, nggak mau, kamu harus ngomong. Gimana pembelajaran AI hari ini? Jadi harus makin waspada. Waspada. Sama konten AI Sama supaya nggak ketipu. Nggak ketipu. Terus kamu jadi tahu nggak AI itu sekarang kayak gimana? Oke. Rating 1 sampai 10? 10. Rating 1 sampai 10. 10. Rating 1 sampai 10. 10. Kamu sekarang udah ngerti nggak AI itu apa? Ngerti. Fatir? Rating 1 sampai 10. 9. 10. Kamu rating 1 sampai 10. 9 Bu, nggak bisa main itu. Iya, dia komputernya ini nge-lag sendiri, bro. 9. Kamu jadi tahu apa yang baru kamu tahu tentang AI? Ya jadi tahu aja karena bisa jadi tahu kalau yang jawab komputer itu Robot, ya betul. bukan otomatis. Bukan otomatis. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran KA generatif hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan kalian tadi kalau abis install ChatGPT, jangan lupa login atau daftar dulu ya, biar kalian bisa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau misalkan suruh bikin poster, kalian bisa tuh bikin poster pakai ChatGPT, gitu ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.